Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan hadis Riyadhus Shalihin dan kita sudah sampai di hadis yang ke-24. Qala al-Imam an-Nawawi wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubu Allahu 'alal qatil fayuslima fayustashhadu. Muttafaqun alaih. Di sini merupakan hadis yang terakhir dalam hadis taubat yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertaubat sebelum pintu taubat itu ditutup. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdurrahman ibnu Sakhrin Abu Hurairah. Dan diceritaki dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, semoga beliau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiya mukridah Allah sallallahu anhu dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah da saungkuna pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, qala panika ada bu pasera Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhakullah. Ini perhatikan sebelum saya kasih arti. Yadhak ini arti kamusnya adalah ketawa. Dhahika yadhaku artinya ketawa. Tapi masa Allah Subhanahu wa taala ini ketawa? Karena ini fa'ilnya Allah. Yadhaku ketawa, Allah Allah. Maksud dari ketawanya Allah Subhanahu wa taala, karena ini gak mungkin Allah ini ketawa, karena ketawa ini sifat manusia, dan sifat manusia ini tidak mungkin diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mukhalifun lil hawadis, beda dengan makhluknya. Kalau Allah ketawa, ya, lalu kita ketawa, ketawanya Allah seperti ketawanya kita, ya niscaya Allah sama dengan kita, tidak lagi mukhalifun lil hawadis. Nah, sehingga para ulama membahas akan makna-makna yang negatif yang dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala, itu apa artinya. Maka biasanya kalau kata para ulama, kalau ada sifat yang negatif lalu dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang diambil adalah ujung-ujungnya dari sifat tersebut. Jadi kalau ketawa ujung-ujungnya apa? Dia rela. Dia ketawa akan pekerjaan ini, berarti dia rela akan pekerjaan ini. Seperti itu. Juga dalam contoh yang lain, nasullaha fanasiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa Allah, maka Allah melupai mereka. Masa Allah lupa? Ya. Mungkin gak Allah lupa? Gak mungkin Allah lupa. Jadi apa maksudnya lupa di sini? Yang dimaksud lupa di sini adalah sifat di mana diambil ujung-ujungnya, dan yang ujung itu dinisbatkan baru ditakwilkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud nasi ya, ujungnya. Kalau orang itu lupa, apa yang akan terjadi? Kalau Anda lupa sesuatu, berarti Anda akan berpaling dari sesuatu tersebut. Anda lupa gak ambil uang, maka Anda akan mengabaikan uang, dan Anda tidak mungkin mengambil uang dan berpaling dari uang. Artinya apa? Nasullaha fanasiyahum, Allah melupai mereka, artinya Allah berpaling dari mereka. Jadi kata para ulama, yadhakullahu di sini artinya adalah Allah ridho.
yadhaku ridha Allah pasir Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan rela ila rajulaini, terhadap dua orang, yaqtulu ahaduhumal akhar, yaqtuluh, membunuh, ahaduhuma, salah satu dari dua laki-laki tersebut, al-akhar, membunuh yang lain, yadkhulanil jannah, tapi keduanya sama-sama masuk surga. Ila rajulaini, daka dua orang laki, yaqtulu ahaduhuma, yaqtulu semate ahaduhuma pasera salah situ ngaya rajulaini, al-akhar daka selain, yadkhulani pas masuk pasera kedua na rajulain al jannata daka surga. Apa sebabnya? Yuqatilu hadza fi sabilillah. Jadi di sini Allah akan rela terhadap dua laki-laki, di mana dua laki-laki tersebut itu saling membunuh antara satu dengan yang lain. Tapi yang satunya yang dibunuh itu masuk surga, dan yang membunuh juga masuk surga. Kok bisa itu terjadi? Biasanya yang dibunuh itu masuk surga, tapi yang membunuh itu yang masuk neraka. Tapi kenapa di sini kok sama-sama masuk surga? Antara qatil wal maktul, yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk surga. Apa sebabnya? Ini yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Ini sebabnya. Yuqatil, dia berperang, hadza pasera panika fi sabilillah, di dalam jalan Allah, fayuqtal, kemudian epate pasera orang saya yuqatil. Jadi orang yang satunya itu berjihad, berperang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh di medan perang. Tsumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian Allah menerima taubat 'alal qatil, atas orang semate, fayuslimah, kemudian dia masuk Islam, fayustashhadu, kemudian dia mati syahid. Muttafaqun alaih. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat dari orang kafir yang membunuh orang muslim, tapi masih diberi taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menerangkan luasnya pintu taubat. Jadi pintu taubat ini bukan hanya dibuka pada seorang muslim saja, tapi juga dibuka terhadap orang kafir, walaupun orang kafir tersebut sudah membunuh orang muslim. Buktinya ada A dan B. A ini muslim, B ini kafir. A berperang dengan si B, lalu si A itu dibunuh dan dibunuh oleh si B, yang mana ketika itu dalam keadaan kafir. Maka dia mati syahid dan akan masuk surga. Kemudian yang kedua, ini yang orang kafir yang telah membunuh muslim, oleh Allah diberi taufik, diberi pintu hidayah, lalu dirinya masuk Islam. Ketika masuk Islam, dirinya itu berjihad, dan ketika itu dia terbunuh di medan perang dalam keadaan muslim, juga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala taubatnya, sehingga orang tersebut akan masuk surga. Nah, di sini menunjukkan apa? Arti dari hadis ini, kita tidak boleh meremehkan siapapun, karena bisa saja ujung-ujungnya akan diberi hidayat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong akan ibadah, jangan sombong akan amal perbuatan yang kita perbuat setiap hari, karena itu belum menjadi penentu ujung dari kehidupan kalian. Maka orang itu dikatakan celaka, dikatakan bahagia, dan dikatakan orang yang beruntung kelak ketika di ujung atau akhir nafasnya. Maka inna asyaqiyya la syaqiyul azali, maka orang itu diketahui ketika akhir hayat hidupnya. 80 tahun ibadah, gak berhenti terus ibadah terus, tapi tinggal 1 hari dari akhir hayatnya, lalu dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia masuk kafir dan menjadi orang kafir, dan ketika itu meninggal dunia, maka dicungkaskan di penjara neraka. Jadi ini pentingnya kita harus berhati-hati. Makanya
harus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinil Islam. Rabbana Rabbana. Alhamdulillah, ini hadis ini menjadi penghujung hadis yang membahas tentang taubat, dan kita akan lanjutkan di babus sabr, hadis yang menganjurkan kita untuk selalu bersabar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.